Shalom saudaraku, bertemu lagi dengan saya. Kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan membacanya dari Ayub 1. Saya akan membacakannya. Judulnya Kesalehan Ayub Dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari manakah engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakan telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya adalah kuasamu. Hanya jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Amin. Saudaraku, sasaran iblis bukanlah orang biasa ya. Sasaran iblis itu bukan orang biasa. Sasaran iblis adalah orang-orang yang mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika iblis melihat orang-orang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka dia akan melakukan berbagai hal. Bahkan dia akan pergi dan menghadap kepada Tuhan. Dia akan meminta izin untuk mencobai orang tersebut, hingga orang tersebut, dia menginginkan hingga orang-orang benar tersebut pada akhirnya nanti gagal. Dan sama seperti dalam kisah Ayub, saat anak-anak Allah datang menghadap kepada Tuhan, ada juga situ iblis berjalan masuk untuk berjumpa dengan Tuhan. Kemudian dengan bangganya Tuhan berkata seperti ini, "Dari mana kau iblis?" Tuhan bertanya, ya biasa, gitulah, bahasa saya bikin bahasa gitu saja, biasa berkeliling menjelajahi bumi, dia bilang gitu. Lalu Tuhan bilang gini, dengan bangganya Tuhan bilang gini, "Kau lihat nggak si Ayub itu?" Tuhan bilang begitu. "Nggak ada loh orang yang saleh dan jujur seperti dia di bumi." Lalu iblis menjawab seperti ini, itu karena kau pagari dia, karena kau berkati dia, makanya dia takut akan engkau. Kalau seandainya engkau nggak memberkati dia, atau kau ambil semua yang punya dia, apakah dia tetap takut akan engkau, takut akan Allah? Coba ulurkan tanganmu, ambil semua yang dipunyainya. Apakah dia tidak mengutuki engkau? Coba. Kira-kira begitulah saudaraku, iblis berbicara dengan Tuhan. Kira-kira itulah bahasa saya yang saya mengerti. Kemudian apa jawab Tuhan? Karena Tuhan tahu toh, Tuhan berkata seperti ini. Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya adalah kuasamu. Hanya jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Tuhan bilang, semua yang dipunyainya adalah kuasamu. Hanya jangan ulurkan tanganmu terhadap dirinya. Jadi Tuhan memberi izin ya saudaraku. Tuhan memberikan izin untuk menguji Ayub. Hanya satu yang Tuhan bilang, jangan sentuh nyawanya. Tuhan bilang gitu. Tuhan tidak mengizinkan iblis untuk menyentuh nyawa Ayub. Jadi saudaraku, saat kita mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka akan ada hal-hal yang seperti Ayub alami yang akan kita alami saudara. Ayub ini adalah salah satu contoh tokoh Alkitab di mana dia diizinkan untuk mengalami ini, supaya kita juga bisa belajar dari kisahnya Ayub. Saat kita mau benar-benar dalam takut akan Tuhan, maka iblis dia tidak akan pernah tenang. Dia akan berusaha dengan segala cara, bagaimana caranya supaya kita bisa gagal dan meninggalkan Tuhan. Dia akan meminta izin kepada Tuhan untuk menguji setiap kita untuk mencoba. Namun Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sangat baik. Dia hanya akan memberikan izin buat iblis mencobai kita kalau Tuhan sudah tahu bahwa kita mampu melewatinya. Tapi kalau Tuhan melihat kita nggak mampu, pastilah Tuhan tidak akan mengizinkan, karena kita pasti akan jatuh hancur. Tapi waktu Tuhan bisa melihat bahwa anakku ini nanti mampu melewatinya, okelah, silahkan coba. Sama seperti Ayub, dia kehilangan semuanya saudaraku. Dia kehilangan anaknya, hartanya, ternaknya, semua dia hilang, bahkan sampai habis semua saudaraku.
Itu masih pengujian pertama. Setelah itu nanti ada pengujian kedua lagi, saudaraku. Di ujian pertama ini dia lulus. Dan Ayub cuma berkata seperti ini. Waktu dia mengalami seperti itu ya, Ayub berkata seperti ini. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jadi waktu ujian pertama itu, Ayub lulus, saudaraku. Nah, waktu Ayub lulus, wah, iblis ini masih mau mencari cara lagi. Makanya waktu anak-anak Allah menghadap lagi, dia ikut lagi. Kemudian dia kasih ini lagi sama Tuhan. Dan di situ Tuhan juga memberikan izin. Tuhan memberikan izin. Begini katanya. Nah, kan waktu iblis bilang ini, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Jadi untuk yang kedua kalinya, Ayub meminta izin kepada Tuhan untuk menguji lagi. Iblis ya, bukan Ayub, maaf. Iblis meminta izin kepada Tuhan untuk menguji Ayub lagi. Nah, di sini waktu yang pertama itu kan semua hartanya hilang, anaknya meninggal, semualah sudah nggak punya apa-apa lagi. Di ujian kedua, iblis meminta kepada Tuhan untuk menjamah tulangnya, pokoknya mungkin sakit penyakit sudah dia borok-borokan itu. Nah itu, dan Tuhan izinkan dengan syarat. Tuhan bilang jangan sentuh nyawanya. Jadi terkadang Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai kita, saudaraku, tapi Tuhan tetap memberikan syarat, jangan sentuh nyawanya. Iblis boleh menguji kita, tapi Tuhan tidak akan pernah membiarkan iblis untuk menyentuh nyawa kita. Amin. Tuhan itu sangat baik. Dan saat Tuhan memberikan izin buat iblis untuk menguji kita atau mencobai kita, percayalah saudaraku, Tuhan akan memberikan kekuatan pada kita untuk bisa melewatinya. Tanpa kekuatan dari Tuhan, kita tidak akan pernah bisa melewati setiap ujian yang akan kita hadapi. Karena itu kita bersyukur ya Tuhan, ya saudaraku, karena kita memiliki Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Jadi kalau seandainya saudaraku mengalami ujian, cobaan, jangan langsung saudaraku menuduh Tuhan yang tidak-tidak. Jangan berkata, Tuhan kau jahat, Tuhan kau tidak adil, kenapa begini, kenapa begitu. Jangan saudaraku. Tapi mari kita belajar dari Ayub, di mana Ayub berkata seperti ini, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam semuanya itu Ayub tidak melakukan kesalahan. Bahkan di ujian yang kedua, waktu istrinya bilang begini saudaraku, ini, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Jadi dalam ujian kedua pun Ayub tidak berbuat dosa. Dia bilang sama istrinya, apa kita cuma mau menerima yang baik saja dan tidak mau menerima hal yang buruk? Jadi saudaraku, mari kita belajar dari Ayub. Terkadang memang saat ujian datang, cobaan itu rasanya terasa berat saudaraku. Terkadang kita rasanya udah gak mampu lagi. Tapi mari kita belajar dari Ayub. Sekalipun Ayub kehilangan anak-anaknya, kehilangan segalanya, dia tetap tidak mengatakan hal-hal yang buruk tentang Tuhannya. Kalau kita diizinkan kehilangan sesuatu, seandainya kita mengikut Tuhan dan tiba-tiba orang-orang di sekitar kita menjauh kita, mengucilkan kita, atau teman-teman kita mengucilkan kita dan berkata, kau tuh sudah beda dari kita, kau tuh sekarang sudah sok alim, sok suci, sok apalah begitu. Jangan bersedih saudaraku, jangan bersedih. Karena apa? Karena memang Tuhan mengizinkan seperti itu saudaraku. Coba kita baca di dalam Yesaya 49 ayat yang ke-17 dikatakan seperti ini. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Jadi waktu kita masuk dalam prosesnya Tuhan akan mengizinkan orang-orang yang tidak berpotensi membangun kita. Tuhan akan mengizinkan orang-orang itu pergi dari kita.
Karena apa? Karena Tuhan ingin mempertemukan kita dengan orang-orang yang bisa membangun iman kita ya saudaraku. Orang-orang yang merusak, merombak kita, Tuhan akan mengizinkan orang itu pergi dengan sendirinya. Sehingga kita akan bertemu dengan orang-orang yang bisa membangun iman kita, membangun semangat kita untuk hidup dalam Tuhan. Amin saudaraku. Karena itu jangan terlalu bersedih saudaraku. Kalau apapun ujian yang kita hadapi, mari kita tetap mengucap syukur dalam segala hal. Percayalah bahwa rancangan Tuhan itulah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Apapun terjadi dalam kehidupan kita, percaya bahwa Tuhan telah menyediakan masa depan yang cemerlang. Sama seperti di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12 dikatakan seperti ini saudaraku. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi firman Tuhan bilang, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Jadi apapun ujian pencobaan yang kita hadapi, mari kita belajar dari Ayub. Dia tetap bertahan. Dia tidak menyangkal imannya kepada Tuhan Yesus, bahkan dia tidak mengatakan hal-hal yang buruk tentang Tuhan yang dia sembah, yaitu Allah yang baik, yaitu Bapa kita yang di surga. Mari kita belajar dari Ayub, tetap mengucap syukur dan berkata, apakah kita hanya menerima yang baik saja, tidak mau menerima yang buruk? Nah, jadi mari baik buruk maupun baik, mari kita belajar mengucap syukur, karena dalam semuanya itu ada rencana Tuhan yang indah. Karena Allah selalu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Mungkin iblis mereka-rekakan yang jahat buat kita, sama seperti iblis mereka-rekakan yang jahat buat si Ayub, namun Tuhan akan memutarbalikkannya untuk kebaikan kita. Amin saudaraku. Karena itu mari kita tetap setia. Apapun ujian, cobaan yang kita hadapi, mari kita tetap setia. Karena apa? Saat kita mengalami ujian pencobaan, disitulah kita akan mengetahui siapa Tuhan kita yang sebenarnya. Kalau dulu Ayub, dia bilang begini, di dalam Ayub 45 dulu Ayub berkata begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi ada hal-hal yang baik yang akan kita alami ketika kita mau ikut dalam prosesnya Tuhan ya saudaraku. Kalau seperti yang dibilang Ayub, kalau dulu Ayub hanya mendengar apa kata Tuhan itu dari orang, tapi sekarang matanya sendiri melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupannya, memulihkan kehidupannya. Begitu dengan kita saudaraku. Kalau dulu mungkin kita cuma mendengar kesaksian orang, orang itu dipulihkan, orang itu diselamatkan, orang itu menerima berkat. Nah, sekarang waktu kita mengalaminya, kita akan melihat bagaimana campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita saudaraku. Bagaimana Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan keluarga kita. Amin. Di situ kita akan melihat dan kita akan tersenyum. Oh, ternyata Tuhan itu cara kerjanya begini ya. Nggak sama dengan kita cara kerja Tuhan. Rancangan sama rancangan Tuhan itu nggak sama. Walaupun awalnya kita rasanya seperti berat, sakit, tapi waktu kita setia, ternyata Tuhan bisa mengubahkan segalanya ya. Oh, ternyata begini rasanya ditolong sama Tuhan. Oh, ternyata begini penyertaan Tuhan itu ya, bahwa walaupun dalam masalah seperti apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan selalu ada. Kita akan berkata seperti itu. Sama seperti saya saudaraku, saya banyak mengalami Tuhan ketika saya, ya memang dulu juga saya mengalami banyak penyertaan Tuhan, tapi waktu saya masuk dalam prosesnya Tuhan, di situ saya benar-benar bisa melihat dan merasakan bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup saya, bagaimana Dia mendatangkan kebaikan dalam kehidupan saya, bagaimana Dia memenuhi kebutuhan saya, penyertaan yang sempurna dalam kehidupan keluarga saya bisa merasakannya saudara, bahkan sangat-sangat bisa merasakannya, dan saya sangat bersyukur buat apa yang terjadi dalam kehidupan saya, baik itu buruk, senang, suka, duka, itu saya bisa merasa senang ya, saya bersyukur. Walaupun pada waktu proses terjadinya, ya pastilah saya akan ya goncang juga, namun saya bersyukur kita memiliki pribadi Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan kita. Jadi kalau kita mengalami ujian, cobaan, disitulah kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Karena itu jangan kita terlalu langsung menuduh Tuhan, jangan. Kalau seandainya pun Tuhan menguji kita, itu karena Tuhan tahu jalan hidup kita. Seperti dalam Ayub 23 ayat 10 dikatakan seperti ini, karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi karena Tuhan tahu jalan hidup kita saudaraku, kalau seandainya Tuhan menguji kita pun, kita akan timbul seperti emas. Amin. Emas itu semakin dipanaskan, pertama itu ya prosesnya ya memang ada proses yang agak ribet lah, dibersihkan, dipanas, dibakar atau bagaimana. Tapi waktu dia semakin dibakar, semakin diproses, wow, dia akan timbul menjadi sesuatu yang indah saudaraku. Jadi setiap kita adalah bejana yang indah dalam kehidupan.
di dalam Tuhan. Tuhan mau kita menjadi bejana-bejana yang indah. Itulah sebabnya Dia tidak pernah bosan ya saudaraku. Tuhan kita itu tidak pernah bosan, tidak pernah lelah bilang saya bosan setiap hari tinggal mau membuat kau jadiin, tapi ulang lagi enggak. Ketika bejana itu rusak, Tuhan akan perbaiki lagi, Tuhan akan perbaiki lagi. Itulah Tuhan kita. Dia begitu sabar, Dia begitu baik kepada kita saudaraku. Dia sangat mengasihi kita. Dia ingin kita menjadi bejana-bejana yang indah. Dia ingin supaya setiap kita mendapatkan yang terbaik. Amin saudaraku. Karena itu apapun ujian cobaan yang kita hadapi, saudaraku, jangan pernah kita menuding Tuhan, apalagi berkata, Tuhan, kau jahat, kau gak sayang sama aku Tuhan. Tidak saudaraku, Tuhan begitu mengasihi kita, Tuhan begitu menyayangi kita. Kalau kita pernah mengatakan hal seperti itu, mari kita bertobat. Jujur saudaraku, saya pernah mengatakan hal seperti itu kepada Tuhan, dan saya menyesal saudaraku. Saya ada sedikit kesaksian. Saya pernah mengatakan hal seperti itu kepada Tuhan. Jadi ceritanya begini. Dari anak pertama, saya ingin sekali memiliki anak perempuan, saudaraku. Tapi anak pertama lahir laki-laki, anak kedua lahir laki-laki, anak ketiga lahir laki-laki, bahkan anak keempat lahir laki-laki, saudaraku. Jadi seperti apa yang saya inginkan, sepertinya tidak tercapai. Saya menunggu begitu lama, saudaraku, hingga satu saat saya mengambil kos kaki untuk anak pertama kami dulu yang kami siapkan untuk anak perempuan. Saya membakar di samping rumah sambil berkata, Tuhan, begitu susahkah Engkau memberikanku seorang anak perempuan? Saya berkata seperti sambil saya marah, saya menangis saudaraku. Saya marah, saya menangis. Saya membakar kos kaki yang saya beli untuk anak saya, yang saya kira dulu anak pertama saya itu perempuan, saya berharap perempuan, namun yang lahir laki-laki. Ya itulah rancangan kita, tidak sama dengan rancangan Tuhan. Mungkin kita pengen perempuan tapi Tuhan berikan laki-laki. Saya percaya Tuhan memiliki rencana lain, dan saya percaya rancangan Tuhan pasti indah dalam kehidupan saya. Waktu itu saya marah sekali saudaraku, saya menangis sambil saya menuding Tuhan, tidak bisakah Engkau memberikanku anak perempuan? Terlalu susahkah Engkau memberikanku anak perempuan? Itu di dalam kemarahan saya, saya menangis saudaraku, saya begitu frustasi saudaraku. Namun Tuhan itu begitu baik ya saudaraku. Tuhan begitu baik dan begitu mengasihi saya. Sekalipun saya ya sedikit agak-agak kadang ya itulah kita manusia. Tuhan tidak melepaskan saya begitu saja saudara. Di beberapa hari kemudian tiba-tiba saya melihat satu khotbah, yaitu tentang puasa. Itu dibawakan oleh Pastor Nita Setiawan. Waktu saya mendengar khotbah Pastor Nita Setiawan, saya memiliki semangat baru. Itu kan khotbah tentang puasa, di mana disitu dikatakan kalau kamu mendengar suara Tuhan itu gampang. Puasa 40 hari, Pastor Nita bilang begitu. Kurangi jam nonton, perbanyak jam doa, baca firman, begitu pokoknya. Puasanya dari malam sampai jam 6 sore kah begitu. Waktu itu saya ambil tantangan itu saudaraku. Karena apa? Dengan satu harapan, saya ingin mendengar suara Tuhan, dan saya ingin bertanya, apakah saya nantinya punya anak perempuan atau tidak. Saya ambil puasa itu saudaraku. Saya tidak nonton yang namanya acara-acara film-film, tidak. Saya cuma nonton khotbah-khotbah rohani, saya cuma baca firman, pokoknya saya puasa. Dan anehnya saudaraku, tidak lama setelah saya puasa itu, waktu itu saya puasa hampir 3 bulan ya, hampir 90 hari saya puasa. Tapi belum lagi nyampe 2 minggu saya puasa saudaraku. Yang tadinya saya pengen punya anak perempuan, tiba-tiba waktu saya lagi doa memuji menyembah Tuhan, tiba-tiba semua keinginan saya itu dirubah oleh Tuhan. Tadinya saya marah ingin memiliki anak perempuan, tiba-tiba waktu saya doa itu, tiba-tiba macam Tuhan putar balik kan, macam Tuhan bilang begini, kau punya anak aja masih bersungut-sungut, bagaimana orang yang gak punya anak? Macam Tuhan gerakkan seperti itu saudara, macam Tuhan berkata seperti itu. Lalu Tuhan bilang begini, Tuhan gerakkan saya untuk mulai berdoa buat orang-orang yang gak punya anak saudaraku, untuk orang-orang yang belum memiliki keturunan. Gak tahu tiba-tiba tergerak, Tuhan gerakkan saya untuk mendoakan orang-orang yang belum memiliki keturunan. Dan dari situ rasa dulu kan saya begitu pengen ya punya anak perempuan. Namun semenjak dari itu memang saya masih pengen saudaraku, tapi tidak seperti dulu lagi. Saya sekarang cenderung lebih, itulah apa yang kata Tuhan saya dengar. Tuhan bilang, doakan orang-orang yang belum punya anak. Jadi dari situ saya bisa mengerti,
Kalau seandainya kita bisa tahu apa rencana Tuhan, pasti kita tidak akan susah untuk menjalani hidup ini, ya kan saudaraku. Tadinya saya begitu marah, saya begitu bersungut-sungut, namun saya bersyukur. Sekalipun saya begitu keras ya, tapi Tuhan itu tidak pernah berkata, kau tuh kurang ajar kali, kau yang gak sopan kau, udah begini, enggak. Tuhan tuh begitu baik saudaraku, dia gak pernah mengeluarkan kata-kata. Paling kalau kita melakukan suatu kesalahan, ya dia akan memberikan pokoknya cara-cara bagaimana supaya kita bisa mengerti lah bahwa rancangan dia itu tidak ada rancangan yang gagal. Walaupun Tuhan memberikan kami 4 anak orang laki-laki, saya percaya Tuhan memiliki rencana yang indah dalam kehidupan keluarga kami. Karena itu apapun yang terjadi dalam kehidupan keluarga, keluar dalam kehidupan saudaraku, jangan pernah menuding Tuhan dan berkata, Tuhan engkau jahat, engkau begini, engkau mengizinkanku sakit atau bagian. Jangan saudaraku, jangan. Mari kita belajar dari Ayub. Apapun yang dialami Ayub tidak meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Sekalipun dia borok-borokan ya saudaraku, tuh sampai digarut-garut itu bagaimana, pakai beling itu ya, beling kaca tuh, aduh digarut, sampai istrinya bilang, udah kutuklah Tuhan lo, matilah kau sana. Sampai istrinya sih bilang kayak gitu, saking setianya Ayub ya, udah kayak gitu pun Ayub ini nggak mau ngutuki Tuhan ya, sampai istrinya bilang, udah kutukilah Tuhan itu, matilah kau sana. Aduh, tapi Ayub tuh jawabannya luar biasa saudaraku. Ayub berkata seperti ini, tetapi jawab Ayub padanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tapi tidak mau menerima yang buruk? Ya, itu saudaraku. Jadi apapun yang Tuhan izinkan, baik itu buruk maupun baik, jangan pernah kita menyalahkan Tuhan, tapi mari kita belajar mengucap syukur. Percayalah saudaraku, ketika kita setia, sama seperti Ayub setia, Tuhan membalikkan apa yang telah dicuri oleh iblis. Bahkan Tuhan memberkati dia lebih lagi saudaraku. Tuhan memberkati Ayub lebih. Itu tertulis di dalam ini. Tuhan berkata mana ya? Oh, di ujung ya. Nah ini di dalam Ayub 40:12 dikatakan ini, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidup yang dahulu. Jadi Tuhan memberkati Ayub ketika Ayub setia ya. Tuhan memberkati dia lebih lagi dari yang dulu. Bahkan dia dikatakan dapat anak-anak yang cantik sekali saudaraku. Luar biasa saudaraku. Jadi apapun yang saudaraku alami saat ini, kalau seandainya saudaraku mengalami hal-hal yang mungkin di luar pemikiran saudaraku, misalnya kok aku udah ikut Tuhan tapi kok malah yang aku alami makin susah ya, aku kehilangan pekerjaan, aku kehilangan teman-temanku, atau bahkan aku kok udah setia sama memuji Tuhan kok malah aku sakit ya, kok sakitku juga parah. Jangan kita mengutuki Tuhan. Percayalah, Tuhan memiliki rencana dalam kehidupan setiap saudara. Lihat Ayub, dia sudah kehilangan semuanya, bahkan dia sakit borok-borok. Tapi lihat, Tuhan hanya menguji saudara. Tuhan hanya melihat sikap hati kita. Apakah kita ketika kita diizinkan mengalami hal yang buruk, apakah kita mengutuki Tuhan kita atau kita tetap mengucap syukur seperti Ayub? Tuhan hanya ingin melihat, Tuhan hanya ingin membuktikan, ingin memberitahu kepada iblis, lihat itu anakku itu loh, kau lihat itu. Dia setia sama aku, sekalipun kau bikin dia begini begitu, dia tetap setia. Tuhan cuma mau lihat itu. Ketika kita mau mengatakan seperti Ayub seperti itu, ketika kita tetap setia, percayalah Tuhan akan mengembalikan apa yang telah dicuri si iblis, bahkan akan dikembalikan 2 kali lipat, bahkan lebih saudara. Karena itu mari tetap setia. Apapun situasi saudaraku saat ini, mari kita belajar tetap setia kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah kita menudingkan tangan kita dan berkata Tuhan Yesus jahat. Jangan melakukan hal seperti yang saya lakukan. Tapi itulah, saya bersyukur buat kemurahan Tuhan yang begitu baik, begitu mau tetap mengampuni, mengasihi saya, sekalipun saya sudah pernah berkata seperti itu. Mari tetap setia kepada Tuhan Yesus saudaraku. Apapun situasi kita, jangan pernah meninggalkan Tuhan, atau apalagi menjual iman kita. Jangan saudaraku. Percayalah, di balik semua masalah yang kita hadapi, Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat kita. Amin saudaraku. Karena itu tetap semangat, tetap setia. Percaya Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Penyertaan sempurna, perlindungan nyata. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom.